Oke, kembali lagi di channel Sena 11 TV. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat suatu tutorial atau kita akan menerangkan suatu tutorial yang mana tutorial ini adalah suatu tutorial membuat skematik Arduino sederhana. Tapi bukan lebih ke Arduino-nya, tapi menurut saya ini lebih ke rangkaian burn bootloader-nya gitu ya. Jadi ini lebih supaya memudahkan kalian untuk membuat atau untuk memburn Atmega 328P dan PCB-nya kita akan buat itu. Jadi nanti PCB ini kita tinggal terapkan saja gitu ya di Arduino Uno gitu ya. Jadi tinggal ditempelkan seperti modul-modul shield yang lain gitu, seperti itu. Untuk komponen, mari kita mulai. Kita coba buka dulu aplikasi Eagle ya. Sekarang itu kita akan coba untuk membuat suatu rangkaian untuk mempermudah kita dalam memburn bootloader atau menulis ulang gitu ya, atau menuliskan chip microcontroller Atmega 328P menjadi Arduino Uno gitu ya. Nah, yang pertama di sini ada Eagle ya, seperti biasa. Di sini kita akan coba buat project baru, namanya kita buat misalkan burn bootloader. Nah, untuk dari segi skematik ini tidak jauh berbeda dengan rangkaian biasanya. Nah, yang pertama kita buka dulu skematik ya. Di Windows skematik kalian bisa lihat ya, ada file, edit, draw, view, tools, library, ocean, Windows, help, dan yang lainnya gitu ya. Nah, di sini untuk skematiknya itu tidak jauh berbeda dari skematik kita membuat Arduino sederhana gitu ya. Yang mana kita memerlukan komponen yang pertama Atmel 328P, yang kedua adalah resistor, ada kapasitor yang ketiga, kemudian ada kristal, dan pin head ya, pin header gitu ya. Nah, di sini kita akan menggunakan pin header melee. Nah, untuk menghadirkan komponen itu kita akan coba menggunakan menu add part ya di sini. Oke, kita klik langsung. Lalu kita cari yang mana, yang pertama itu adalah chipnya dulu, yang mana Atmel ya. Kita cari Atmel atau di Mega 8P yang ini aja ya. Nah, di sini kita lihat ya, di sini ada simbolnya, di sini ada gambar ketika berada di PCB-nya. Oke, yang pertama kita coba lihat. Kita tempelkan ya di sini. Nah, di sini kalian kalau ingin menempelkan simbol dari Atmel, kalian tinggal klik kiri pada mouse. Nah, untuk klik kanan, kalian itu untuk fungsinya untuk merotate ya, merotate Atmel atau simbol dari berbagai macam komponen gitu ya, bebas. Dan apabila kita klik tengah, ini akan nge-flip atau nge-mirror simbol yang akan kita tempelkan. Nah, apabila sudah, misalkan ya, tadi udah diklik kiri, kita ISC lagi, kita masuk ke menu atau pop up yang muncul di menu add. Yang pertama kita tambahkan lagi komponen kristal ya, yang paling penting itu. Nah, kita cari kristal ya. Kristal itu di sini. Kristal ya, kristal. Kemudian kita cari kristal lagi, kristal ini, dan kita cari kristal 49S. Nah, ini. Ini biasanya banyak di pasaran ya. Kita oke kan untuk menambahkan simbol pada skematik ini. Oke, kita simpan ini di sini di install 1, install 2 ya, nama pinnya. Dan kita tambahkan lagi komponen yang lain, yaitu kapasitor ya. Penggunaan rangkaian simpel Arduino ya, ini
menggunakan kapasitor, 2 buah kapasitor, 3 kapasitor dengan nilai yang berbeda, dua yang berbeda. Yang pertama adalah kapasitor 22 picofarad ya, dan juga kapasitor 100 nF. Di sini kita cari untuk komponen pasif seperti itu ya, di RLC ya, sini resistor, kapasitor, dan induktor gitu. Kita buka library-nya. Kemudian di sini ada CE, kemudian ada CES. Nah, di sini untuk CE dan CES itu adalah merupakan sama saja gitu ya. C merupakan simbol dari kapasitor dan E adalah merupakan penulisan atau penamaan gitu ya, penamaan kapasitor untuk model Eropa, dan untuk QS itu model Amerika lah, seperti ini. Sebetulnya sama aja, tapi biasanya kita gunakan yang termudah aja, tapi saya menggunakan CE aja. Nah, di sini kita gunakan kapasitor yang ini aja. Oke, kita simpan di sini, kemudian simpan di sini ya. Untuk skematiknya mungkin kita lihat dulu ya sini supaya jelas. Nah, itu ya. Skematiknya tidak jauh berbeda dengan simple Arduino ya. Yang mana semuanya sama. Hanya saja dia berdiri sendiri itu. Dia diprogram menggunakan Arduino yang lain, bukan nggak bisa menambahkan komponen yang lain. Adapun ini bisa diprogram juga sekaligus membuat simple Arduino, tapi kita menambahkan pinhead untuk memasukkan program menggunakan USB to TTL ya, seperti rangkaian ini. Oke. Setelah kita menambahkan kapasitor, kita menambahkan yang lainnya lagi, yaitu resistor RE. Kita pilih yang mana aja ya, sesuai dengan kebutuhan ya. Di sini biasanya saya pakai yang ini aja, yang kecil. Oke, ini kita simpan di sini, kemudian kita tambahkan lampu LED ya, LED internal. Ini udah resistor, kemudian kita tambahkan LED ya. Kita cari LED ada juga library-nya di sini. Bagi yang kalian baru menginstal Eagle, library ini sudah ada automatically atau langsung mengisi library dari Eagle gitu. Jadi kalian gak usah mendownload library dari luar, terkecuali ada komponen yang nggak ada di library, kalian bisa download itu di Snapeda ya. Oke, nah sekarang kita cari LED. Oke, LED ya, LED lagi. Nah, di sini ada beberapa macam LED ya. Ada yang kecil, ada yang ukuran seperti ini. Kita gunakan yang ini aja, yang 5 mm. Oke, kita simpan LED di sini. Jangan lupa, jangan terbalik untuk kaki anoda dan katodanya gitu ya. Lalu, apa yang harus kita tambahkan lagi? Yakni apa? Kita akan menambahkan pin header ya. Pin header di sini ada di library pinhead. Di sini ada berbagai macam pin header. Yang pertama 1 kali berapa gitu ya, kemudian 2 kali berapa gitu. Nah, untuk sekarang saya akan coba untuk membayangkan bahwa Arduino itu memiliki 4 pinhead yang terpisah, yang mana ada digital 1 itu dimulai dari D0 sampai D7. Kemudian ada digital 2 itu dimulai dari digital 8 sampai 13 plus GND, berarti jumlahnya 7. Kemudian ada pin analog ya, yang mana A0 sampai A5, dan power input yang mana isinya pin GND, PCC 3,3 volt dan yang lainnya gitu.
Oke, berarti kita dan plus 1 pinhead berarti ada 5 untuk memasukkan USB to TTL supaya kita bisa memprogramnya juga gitu ya. Oke, nah sekarang kita coba untuk menambahkan digital yang pertama 0 sampai 7 berarti 8 pin ya. 8 pin. Nah, kita rotate aja bebas ya seperti ini. Oke. Kemudian kita tambahkan digital yang kedua D8 sampai 13 7 lah ya. Kita tambahkan, kemudian tambahkan lagi pin head untuk analog ya. Analog itu A0 sampai A5. Kemudian tambahkan lagi power input ya. Dan yang terakhir ada itunya apa? USB to TTL. Oke, sudah pin head ya. Sekarang kita tinggal menambahkan yang lain yaitu supply. Supply-nya itu ada PCC, ada GND. Kita cari PCC. Nah, untuk barangkali yang baru install mungkin library untuk PCC hanya ada supply ya, supply 1. Kita samakan aja, sebetulnya sama gitu dengan yang ini gitu. Tapi kita gunakan yang ada di kalian juga yaitu supply 1. Tambahkan aja, misalkan kita di sini ya. Kemudian tambahkan lagi GND ya, jangan lupa. GND. Oke, yang supply 1 juga. Oke, sudah. Ketika sudah, kita tinggal memberikan nama pada simbol-simbol yang telah kita letakkan pada Windows atau lembar kerja skematik pada Eagle ya. Oke. Bagaimana caranya? Kita hanya perlu menggunakan fungsi yang ini ya, name, ada value. Untuk value itu untuk menamai atau menandai berapa besar komponen itu besarannya gitu ya. Kemudian ada name untuk menamai itu, untuk menamainya gitu. Oke, di sini kita coba value kita ubah dulu. Mega itu kita ubah jadi mega 328 ya. 328P. Kemudian ini resistor yang ini adalah 10K. Oke, kemudian yang ini ada 100 NF. Lalu yang ini kristal kita gunakan yang 16 MHz. Oke, yang sekarang kita gunakan 22 nanofarad. Ini juga sama 22 nanofarad. Oh, saya lupa. Ini bukan nano tapi picofarad ya. Picofarad. Oke. Nah, saya lupa menjelaskan bahwa untuk menzoom atau memperluas bidang kerja kita ini, kita menggunakan scroll yang ada pada mouse yang di tengah ya. Itu. Setelah kita yang ini, bagian ini yang ini ya. Ini kita 470 aja. Sebetulnya bebas ya. Bebas dalam artian jangan terlalu kelebihan. Apabila kita memasukkan resistor yang terlalu banyak, maka LED akan lebih redup gitu ya. Karena dia terhambat arusnya, jadi tidak menyuplai dayanya dengan baik gitu. Sesudah value kita coba namai apa ini pin headnya supaya kita tidak pusing memisahkan pin-pinnya gitu. Pertama yang ini ada digital 1 atau digital 1, kemudian ini digital 2 atau 2. Kemudian di sini kita tambahkan analog ya. Udah analog, kita di sini ada power input ya. Oke. Di power input dan akhir ini ada yang namanya dengan modul USB to TTL. USB to TTL aja ya. Atau FTDI. Oke, setelah seperti ini kita akan menambahkan jalur ya, atau di sini disebutnya net.
Dan kita nanti akan menghubungkan semua simbol ini menggunakan label supaya lebih mudah dimengerti rangkaiannya, kemudian tidak terlalu banyak jalur yang berseberangan walaupun itu memiliki cirinya masing-masing ya, supaya kita dapat membedakannya dengan mudah. Nah, untuk itu kita tambahkan dulu net ya untuk setiap baris ya, dan sesuai dengan rangkaian Arduino Simple. Oke, kita tambahkan aja. Nah, ini yang menarik, kalau ada yang bulatan ini dia terhubung ya. Oke, sini kita tambahkan ini. Oke, semuanya ya, semuanya. Oke, ini terlalu banyak, sebetulnya bebas aja. Oke, dan jangan lupa yang ini. Oke, nah kita telah membuat atau memberikan net pada setiap simbol ya supaya terhubung. Nah, untuk menghubungkannya lebih lanjut kita menggunakan menu atau fungsi dari label ya. Di sini label kita ada dua, Xref dan Xgrep. Ini untuk lebih mudah kita menggunakan Xrefnya on, dan size-nya gak usah terlalu besar, kita menggunakan 0,05. Oke, dan sekarang kita tinggal menambahkan label ke setiap net yang telah kita buat tadi. Nah, misalkan ini VCC, langsung ada labelnya VCC. Oke, dan yang kedua ground atau GND. Oke, dan yang di sini yang di atas kita tambahkan juga label. Oke, kita tambahkan. Nah, untuk yang seperti ini kita tinggal menggunakan klik kanan supaya dia berputar atau merotate ya. Tuh. Semuanya kasih aja ini ya, setiap yang terhubung sesuai dengan rangkaian skematik ya. Ini oke, lupa kita rotate dulu ya, semuanya kita kasih label. Nah, oke. Kita telah menambahkan
label. Nah, setelah itu, supaya label-label ini terhubung, kita tambahkan atau kita ganti namanya menggunakan fungsi name ini. Dan yang ini kita ganti menggunakan jadi BTC ya. Dan ini ganti kita dengan DTR. Ini ganti dengan GND. Oke. Ini ganti dengan arep. Ganti dengan PCC. Ya. Ini ganti dengan GND. Ini ganti dengan GND. Ini ganti dengan PCC ya. Oke, lanjut ke sini. Ini ADC ya, A0, A1, A2, A3, A4, A5 ya. Di sini RX ya, pin RX atau D0. Ini TX atau D1. Dan ini adalah D2 dan seterusnya ke bawah itu sampai D13 ya. Oh, D0 D1. Oke, ini D4. Oke, D5, D6 dan D7. Ini D8 dan ini D9 ya, D10, D11, D12, D13, ini GND. Oke. Nah, sekarang kita di USB to TTL. Dari atas aja dulu ya. Power input yang pertama PIN, atau supaya langsung nyambung kita ganti aja langsung ke PCC ya. PCC, kemudian GND lagi, dan PCC. Nah, ini harusnya 3,3, tapi karena nggak ada, kita nggak buat regulator untuk tegangan 3,3, kita ganti aja jadi PCC aja. Nah, sekarang yang ini kita tulis arep aja ya. Oke. Kemudian ini analog yang pertama itu A0 ya, dan A1, A2, A3, A4, A5, A6. Oh, saya lupa. Ini harusnya kita di mana ini? Oh, di digital 2. Digital 2 itu bukan itu. Kita dari bawah aja lagi. Ya, USB to TL yang pertama itu ada DTR, ada pin RX. Berarti terhubungnya terhadap RX ya, yang ada pada atmel ini RX. Oke, yang ini PCC. Ini TS dan GND. Kita sambungkan aja ya. Oke, lalu yang pertama di sini tambahkan aja misalkan RX ya. RX, TX, tambahkan lagi D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D13, dan GND. Oke, nah untuk skematik ini telah selesai ya kita buat, dan label-label ini saling terhubung antar satu dan yang lainnya. Oke, mungkin kita stop dulu di sini.
stop dulu dalam artian ini merupakan part 1 dari pembuatan rangkaian PCB bootloader ya, burn bootloader gitu ya.